Selamat pagi saudara sekalian, mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan masuk di dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan sudah sampaikan kami di rumah-Mu, bersekutu dengan saudara-saudara seiman, dan terlebih lagi kami mau Tuhan bersekutu dengan Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau yang akan memimpin setiap jalannya kebaktian ini dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan yang mempersiapkan setiap hati kami yang ada di sini Tuhan, agar hati kami ya Tuhan boleh memuji dan menyembah Engkau, meninggikan Engkau saja ya Tuhan. Dan juga belajar sekali lagi melalui tuntunan kasih-Mu melalui firman Tuhan. Tuhan juga sudah sampaikan hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau menyempurnakan segala persiapannya. Biar ya Tuhan yang disampaikan sungguh-sungguh seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai kebaktian kami pagi hari ini. Amin. Kita akan angkat satu pujian saudara sekalian. Yesus Engkau baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita angkat lagu ini dari awal lagi. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
Ya, biarlah setiap apa yang kita lakukan, biar itu boleh memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian satu lagi. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus obat kami, dia Yesus Allah kami, Sang penebus di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Allah kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Lagu ini biarlah mengingatkan kita untuk menjadikan Dia satu-satunya Allah kita dan satu-satunya juru selamat kita yang mengatur dan menguasai kehidupan kita. Kita akan nyanyikan lagu Seorang Anak Telah Lahir untuk kita. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Bapa yang berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
Bapa yang kekal, Raja damai, sebutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan masuk di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini kami bisa bersukacita, memuji dan mengagungkan Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami untuk kami boleh bersyukur menikmati hari Natal melalui kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu di dalam keterbatasannya supaya Engkau sendiri yang berkata-kata kepada kami, sehingga baik yang mendengar maupun menyampaikan semua memperoleh berkat dari firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini bertema tidak ada tempat. Kita akan bersama-sama membaca dari Injil Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-7. Saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat dari pembacaan kita dua hal. Yang pertama adalah tentang pendaftaran penduduk atau sensus. Pada waktu itu, pendaftaran penduduk atau sensus ini diadakan pada zaman Kaisar Agustus dan ketika Kirenius menjadi wali negeri Syria. Kaisar Agustus yang menguasai seluruh dunia pada waktu itu juga menguasai negara Romawi. Oleh karena itulah, termasuk bangsa Yahudi, mereka semua harus mendaftarkan diri di kotanya masing-masing. Sehingga semua orang kemudian pergi. Yang kedua, kita melihat tentang kelahiran Yesus. Pada waktu sensus ini, Yusuf dan Maria juga harus mendaftarkan diri. Dan mereka pergi dari Nazaret ke kota Daud, yaitu Bethlehem. Satu tempat yang jauh dari kota mereka. Perjalanan yang jauh dalam keadaan Maria sedang mengandung. Tetapi mereka melakukan dan Tuhan menyertai dan mereka sampai di Bethlehem. Tetapi ketika mereka sampai di Bethlehem, tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Pada waktu itulah tiba waktunya Maria melahirkan. Sehingga Maria melahirkan dan membungkus anaknya dengan lampin, kemudian ditaruhnya di dalam palungan. Itu tercatat di dalam ayat firman Tuhan yang tadi kita baca. Palungan itu adalah tempat makanan hewan atau ternak. Sehingga kita bisa membayangkan bahwa ketika Yusuf dan Maria tidak ada tempat di rumah penginapan, mereka kemudian ada di tempat di kandang binatang. Dan itulah sebabnya Maria membungkus anaknya, yaitu Yesus, dengan lampin
dan dibaringkan di palungan. Kalau kita melihat hal ini, kita teringat juga di dalam perjanjian lama nubuatan Nabi Mika di dalam Mika pasal yang kelima ayat yang ke-1, demikian firman Tuhan. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dikatakan Betlehem Efrata, Betlehem kota yang kecil, tetapi katanya akan bangkit seorang yang memerintah Israel. Dikatakan yang permulaannya sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nubuatan Nabi Mika ini sekitar 700 tahun sebelum kelahiran Kristus. Tetapi melalui nabi-nabinya, Allah sudah memberikan nubuatan tentang kelahiran Mesias, yaitu Tuhan Yesus, yang diulang kembali di dalam Matius pasal yang kedua ayat yang ke-6, demikian bunyinya. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ini juga sama nubuatan dari Nabi Mika yang diulang kembali di dalam perjanjian baru, bahwa Betlehem yang kecil itu bukan menjadi yang terkecil, karena daripadanya lah akan bangkit pemimpin yang mengembalakan umat Israel. Tentu ini berbicara mengenai Kristus yang lahir di kota Betlehem. Ratusan tahun sebelum kelahirannya sudah dibuatkan, dan kemudian itu terjadi. Kaisar Agustus menjadi bagian dari rencana Allah bahwa Kristus harus lahir di Betlehem. Maria dan Yusuf yang adalah keturunan dari keluarga Daud harus pergi ke Betlehem. Semuanya di dalam rancangan dan rencana Tuhan. Dan sungguh rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Melewati waktu yang begitu lama, akhirnya Mesias lahir. Mari kita akan melihat seperti tema kita, bahwa tidak ada tempat bagi Yesus. Ketika dia dilahirkan, tidak ada tempat baginya untuk dia lahir di rumah penginapan. Tetapi dia lahir di dalam kesederhanaan. Dia dibungkus dengan lampin dan dibaringkan dalam palungan tempat makanan ternak. Itulah Yesus. Itulah dia Allah yang datang menjadi manusia, rela datang ke dalam dunia ini untuk menjadi juru selamat manusia. Dan kemudian pada waktu ia memulai pelayanannya, ia juga banyak ditolak oleh orang-orang. Ada orang-orang yang percaya kepada dia, melihat mujizat-mujizat. Dia memilih murid-murid, tetapi banyak juga di antaranya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang tidak percaya bahwa Kristus itu adalah Mesias. Sehingga di dalam Yohanes pasal 1 ayat 11 juga dikatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Hal seperti itulah yang terjadi di dalam kehidupan Kristus ketika ia ada di dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu. Kalau kita melihat membaca dari kitab Injil, bagaimana orang mencari cara karena ingin menyingkirkan Tuhan Yesus. Dalam pemikiran orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka percaya bahwa Mesias itu yang akan datang itu, Sang Juru Selamat itu adalah orang yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Mereka merasa tertekan menjadi orang jajahan dan mereka meyakini itu. Sehingga ketika Yesus yang pada waktu itu di dalam pelayanannya melakukan mujizat-mujizat, memang pada awalnya mereka pikir inilah. Tetapi ketika Yesus dengan tenang menyatakan bahwa dia datang ke dalam dunia ini bukan seperti yang dipikirkan oleh mereka,
maka mereka kemudian menjadi marah dan mereka tidak percaya kepada Kristus. Kita mengingat bagaimana satu kali ketika dia masuk Yerusalem, orang mengeluk-elukannya dan mengatakan Hosana, Hosana. Tetapi beberapa waktu kemudian, tidak lama dari itu, mereka berkata kepada Kristus, salibkan dia, salibkan dia. Tetapi itulah rancangan dan rencana Allah kepada manusia yang berdosa ini. Setiap hari Natal kita merayakan hari kelahiran Kristus. Kemudian pada waktu Paskah kita juga mengenang bagaimana dia mati pada Jumat Agung, dan pada waktu Paskah dia bangkit kembali. Itulah dia Sang Mesias. Pada satu kali seorang ahli Taurat berkata kepadanya bahwa dia ingin mengikut Yesus, tetapi Yesus berkata kepadanya di dalam Matius 8 ayat 20, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus ingin berkata kepada orang yang ingin mengikut kepada dia, akan ada banyak tantangan di dalam mengikut Kristus, dan itulah yang dikatakannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal itu terjadi 2000 tahun yang lalu ketika Yesus lahir dan ketika dia melayani. Bagaimana pada waktu sekarang ini? Berapa banyak orang juga yang menolak dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Mereka mendengar berita Injil, tetapi mereka tidak percaya kepada Kristus. Hari ini, di momen Natal ini, mari kita melihat bagaimana dengan kita. Sudahkah kita percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita secara pribadi? Sudahkah kita memberikan diri kita untuk bersekutu dengan Dia? Kalau hari ini ada yang mendengarkan firman Tuhan dan masih ragu kepada Kristus, mari buka hati kita, percaya kepada Dia. Dia datang ke dalam dunia ini karena memang ada rancangan Allah kepada manusia, bahwa Allah ingin manusia terbebas dari dosa dan menerima keselamatan yang kekal. Tetapi semua itu harus dilakukan oleh Kristus, yaitu Allah yang menjadi manusia sama seperti kita, tetapi Dia tidak berdosa. Hanya Dialah yang bisa menyelamatkan kita dari dosa kita. Kalau hari ini sekali lagi ada yang meragukan Dia, mari buka hati kita. Biarlah kita menerima Dia, percaya kepada Dia, bahwa Dialah Sang Juru Selamat itu. Yang setiap hari Natal kita memperingati kelahirannya, bahwa Dia datang di dalam kehinaan. Dia rela melakukan itu semua untuk manusia. Dan setelah itu, mari kita memberikan diri kita untuk selalu bersekutu dengan Dia, untuk selalu mempunyai hubungan yang akrab dan intim dengan Dia. Sudahkah kita menyediakan tempat bagi Dia, bagi Kristus di dalam kehidupan kita? Apakah segala kesulitan, tantangan, kesibukan membuat kita tidak bisa meluangkan waktu, sehingga tidak ada tempat baginya di dalam kehidupan kita? Kita bisa memberikan tempat itu melalui waktu kita, melalui harta kita, melalui apa yang bisa kita lakukan untuk melayani Dia. Dan semuanya hanya untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran nama Tuhan. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Hari ini, mari kita sediakan tempat bagi Yesus. Dia sedang berdiri di muka pintu hati kita. Dia mengetuk hati kita. Dia ingin masuk di dalam kehidupan kita. Mengapa seringkali kita menolak Dia? Mari kita sediakan tempat bagi Dia di dalam kehidupan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan semuanya untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran nama Tuhan. Jangan sampai
peristiwa 2000 tahun yang lalu, di mana dia lahir tidak ada tempat, di mana dia berkarya, orang-orang juga tidak menyukainya dan menyalibkan dia, bahkan membebaskan penjahat, tetapi menyalibkan Kristus. Hari ini, biarlah kita memeriksa diri kita secara pribadi. Sediakan tempat bagi dia sekali lagi. Sediakan tempat bagi dia di dalam kehidupan kita. Pada bagian akhir dari firman Tuhan di kesempatan Natal tahun 2022 ini, yang pertama, kesimpulan kita. Tidak ada tempat bagi Tuhan Yesus pada waktu ia dilahirkan. Ia tidak dilahirkan di rumah penginapan, tapi di satu tempat yang sederhana dan hina. Tetapi Sang Juru Selamat rela datang ke dalam dunia dan lahir di tempat tersebut. Yang kedua, tidak ada tempat bagi Tuhan Yesus ketika ia ada di dalam dunia ini dan berkarya. Ia melakukan banyak hal bersama dengan murid-muridnya, pergi dari satu tempat kepada tempat yang lain. Seperti yang dikatakan di dalam Matius tadi, bahwa dari Bethlehem itu akan lahir seorang yang menggembalakan umatku, yaitu umat Israel. Pada satu kali dia berkata, dia merasa berbelas kasihan kepada orang-orang seperti domba yang tidak bergembala. Dan dia datang menjadi gembala yang baik. Dia mengatakan, akulah gembala yang baik. Tetapi orang-orang kepunyaannya yang dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-1 tadi menolak dia. Tidak ada tempat bagi Kristus ketika bahkan dia berkarya. Yang ketiga, bahkan sampai hari ini, lewat 2000 tahun lebih yang lalu, tidak ada tempat baginya ketika orang tidak mau percaya kepadanya. Banyak orang yang sudah mendengar berita Injil, tetapi mereka tetap tidak mau menyediakan tempat bagi Kristus. Mereka menolak Kristus di dalam kehidupannya. Bagian yang terakhir, yang keempat, tidak ada tempat bahkan bagi yang sudah percaya. Kita mengoreksi diri kita secara pribadi. Barangkali karena kesibukan kita, karena rutinitas kita, karena masalah-masalah yang kita hadapi, pandemi yang belum berakhir, membuat kekhawatiran dunia ini seringkali membuat manusia tidak bisa lagi menyediakan tempat bagi Kristus. Tidak ada waktu lagi berdoa. Tidak ada waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tidak ada waktu lagi untuk beribadah. Karena semua sibuk. Bahkan di zaman yang serba canggih ini, orang-orang mencari kesenangan dunia. Orang-orang mencari kesenangan melalui gadgetnya. Dan hidup mereka tenggelam di dalamnya. Bahkan kejahatan-kejahatan yang merajalela pada saat ini. Biarlah di hari Natal ini kita melihat keadaan sekeliling kita. Dan melihat diri kita secara pribadi. Kalau kita sudah percaya kepada Kristus, apakah setiap waktu, setiap hari kita menyediakan tempat baginya? Karena firman Tuhan katakan, ketika kita percaya kepada Dia, Roh Kudus, Roh Allah, ada, hadir di dalam hidup kita. Roh Kudus itulah yang akan memberikan kita kekuatan, yang menolong kita di dalam perjalanan kehidupan ini. Kalaupun pandemi belum berakhir, dan kita mendengar berita-berita yang menakutkan, tetapi percayalah, Dia yang Allah sendiri rela datang ke dalam dunia ini, di dalam kehinaan, bahkan rela mati di kayu salib. Dia juga yang sudah bangkit dan naik ke dalam surga. Dia selalu berdoa untuk kita dan mencurahkan rohnya untuk memimpin di dalam perjalanan kehidupan kita. Mari kita tidak usah takut dan gentar. Dan itu jangan membuat kita bingung sehingga kita tidak mempunyai
tempat bagi Kristus di dalam kehidupan kita. Kita lupa kepada Kristus, Sang Mesias yang lahir buat kita semuanya. Mari hari ini sekali lagi kita mau sediakan tempat bagi Dia. Tempat itu bisa berbicara mengenai waktu kita, kesempatan yang Tuhan berikan, harta kita, kepandaian kita, talenta-talenta yang Tuhan berikan. Semuanya kita berikan untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, Engkau sudah menyertai ibadah Natal pagi hari ini dari permulaan sampai dengan selesainya. Tuhan sudah memakai anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan yang sudah melayani. Tuhan pakai dalam pelayanan kami ya Tuhan semakin indah bersama dengan Kristus Yesus untuk selalu memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu satu persatu, rumah tangga demi rumah tangga. Tuhan, Engkau melindungi, memberkati yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang. Tuhan limpahkan berkat-Mu bagi anak cucu kami juga yang sudah sekolah ataupun yang meniti karir. Tuhan, apapun yang mereka kerjakan boleh berhasil karena pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa atas segala kesempatan yang baik untuk kami boleh sama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih atas nasihat firman Tuhan buat kami semua, sehingga jemaat-Mu ya Tuhan boleh menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan percaya bahwa Engkaulah juru selamat kami satu-satunya. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, dan jemaat-Mu ya Tuhan yang di rumah, yang sudah menyaksikan, kiranya Engkau juga memberkati kami semua. Allahku akan memenuhi segala keperluan-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Dalam Kristus Yesus, dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selamanya. Mari saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus, akan menyertai kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena
Kami mengucapkan Selamat Hari Natal 2022. dan menyongsong tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.